Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Kita langsung ke sesi berikutnya Ustadz, saya tanya jawab. Ya, silakan. Bagi ahwati fillah yang dirahmati Allah, apabila ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya, bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang nanti akan kami bacakan. Ya, apa ada yang mau bertanya langsung atau melalui chat? Silakan. Ada yang mau bertanya di slide yang bisa, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Dan Izin bertanya. ya, Ada tetangga anaknya divonis kanker pankreas, usianya katanya tinggal 3 bulan lagi. Sehingga di samping anaknya yang sudah dirawat membuat kondisi ibunya sebegitu down. Kira-kira bagaimana Ustaz ya memberikan sedikit harapan pada mereka berdua, karena kan untuk hal-hal yang gaib hanya Allah yang tahu, gitu saja. Apakah karena dalam kasus banyak juga dengan membaca Al-Quran sebagai asyifa yang berpenyakit kanker pun banyak yang sembuh, gitu. Mungkin itu aja Ustaz ya. Jadi mungkin Al-Quran sebagai terapi atau apapun begitu saja untuk paling tidak berputus asa dengan keputusan yang sudah divonis oleh dokter. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. ya, dalam tema-tema seperti ini penting kita menegaskan dalam diri kita di mana letak kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa ini sehat? Kenapa ini cuma ya batuk pilek ini sakitnya, waduh, ya nggak kebayang lah ya. Mana letak kasih sayang Allah ya, ataupun keadilan Allah ya, dan lain sebagainya ya. Dalam hal rezeki juga begitu. Yang satu, masya Allah ya, ya recehannya aja ratusan juta ya, karena biasa main dengan triliunan ya. Yang satu recehannya 1.000 perak, 2.000 perak, dan ya. Yang satu, masya Allah, rumah tangganya ya bagus ya, dan lain sebagainya, ideal, samara. Yang satu rumah tangganya butuh kesabaran yang luar biasa. Dinamikanya ya nggak kebayang seperti apa dia menghunjam segenap perasaan. Ya. Hidup memang nggak bisa memilih ya. 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 Maka lahumul khiyar. Ya. Nggak bisa memilih, harus sehat, harus begini, harus begitu. Jadi semuanya kembali kepada apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ada, ini bukan kemauan kita. Ya. Kita ada semata-mata ya, itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Aku yang mengadakan manusia itu supaya manusia itu beribadah. Beribadah itu apa artinya? Ya, menyerahkan semua kehidupan itu kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena itu penting dua hal ini dipelajari. Ya. Ya. Allah sebagai penciptanya, Allah yang menetapkan tujuannya. Ya. Karena pada akhirnya manusia ini mau model hidup bagaimana saja, ya, kalau sesuai dengan dua ini, ya, ujung-ujungnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, ya, kalau saja manusia itu Allah beri apa yang diinginkan, kesehatan beri semua, uang diberi semua, ya, sudah dikasih semua, tapi dia melupakan Allah sebagai pencipta, melupakan misi hidupnya, tujuan Allah menciptakan. Apalah artinya semuanya itu kalau pada akhirnya api neraka, naudzubillah. Ini yang harus, prinsip-prinsip seperti inilah yang harus difahami oleh orang-orang beriman. Ya. Jadi apapun kondisinya, ya, ketika bisa membuat manusia itu meningkat penghambaannya kepada Allah, itulah yang paling berharga. Ya. Ya. Hidupmu enak ya? Wah, sehat ini. Bagaimana penghambaan dirinya? Wah, isinya maksiat melulu, isinya kurang amal melulu. Ya, itu kenikmatan yang semu. Gimana kondisimu? Aduh, sakit kanker ini, kanker itu, kanker ini, kanker itu. Gimana? Wah, membuat dia banyak berzikir, membuat dia banyak beramal soleh, berinfak. Itu yang justru, ya, kehidupan yang akan memuliakannya. Itulah kenapa Nabi Ayub dengan penyakitnya yang 18 tahun, ya, memuji Allah dengan mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya. Ya. Wadhkur abdana Ayyub, ya. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sakit 18 tahun, tapi Allah dipuji, engkau ya Allah sangat sayang kepada diriku. Dari mana? Ya. Pertama, nerima, ya, apa istilah itu, move on, ya. Saya ini kan milik Allah, saya menciptakan Allah, ya terserah penciptanya dong, mau begini, mau begitu, ya. Ya, tapi kan nggak enak. Ya. Maka Allah kasih nasihat. Hidup ini nggak ada yang istilahnya nggak enak terus. Ya. Ketika kamu merasa nggak enak, sebentar lagi enak. Itu hakikat hidup. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya. Jadi puncak yusranya adalah surga. Ya. Karena Allah tidak ingin hambanya itu ketika merasa nggak enak, tapi dia memuji Allah, ya. Allah nggak kepingin. Ya udah, kamu memang bagus, enggak. Allah akan beri ganti yang lebih banyak. Ya. Rasulullah mendapat penjelasan, ya, bagaimana sedihnya seorang ibu ditinggal bayinya karena diambil oleh Allah. Ya. Sampai Allah bertanya kepada malaikatnya, gimana itu sikap ibu? Ya. Wah, dia hanya memujimu ya Allah, katanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita ini milik Allah. Semua juga akan kembali kepada Allah. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, ibnuhu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Yes. Kan untuk orang ini, ya, sebuah gedung di surga. Beri nama gedung itu namanya Baitus Subhanahu wa Ta'ala. Apa esensi ini? Ya. Artinya semua itu harus diyakini. Sebentar lagi Allah akan memberikan sesuatu yang paling manis. Ya. Kesian dong yang diberi hidup manis, berarti nanti nggak ketemu lagi. Ya. Tergantung. Ya. Kalau hidup manis itu membuatmu lebih dekat lagi kepada Allah, ya insya Allah berikan, ya, yang lebih baik lagi. Ya. Jadi hidup jangan dikira ujiannya itu hanya yang manis-manis aja, yang baik-baik. Ya.
Ataupun sebaliknya, yang dikira ujian itu hanya berbentuk yang pahit-pahit saja, yang manis-manis itu juga ujian, ya. Sehingga apapun yang Allah pilihkan untuk manusia ketika itu mengantarkannya kepada penghambaan, ya, ubudiyah namanya, ya, dalam bentuk ridha kepada Allah, husnudzan kepada Allah, fahuwa khair, ya, itulah yang akan membawa kebaikan bagi manusia, ya. Oleh karena itu sering kalau ada murid-murid saya yang tanya, Ustadz gimana ini ibu saya, ya, kata dokter kalau selang-selang ini semua dicopot udah selesai hidupnya, ya. Jadi bagaimana ini, ya, kita harus membiayai rumah sakit, ya, sebulan 2 bulan, ya, padahal hidupnya tergantung ini, ya. Saya katakan, ya akhi, ya, kalau sudah memang ajalnya, walaupun dipasang selang apapun selesai, udah, ya. Tapi kalau masih ada hidupnya, hanya karena selang-selang masih hidup, ya karena Allah izinkan hidup, ya biarkan aja lah, ya. Ya, ridhokan dirimu, apalagi yang kamu rawat itu orang tuamu, ya. Itu menjadi peluang amal soleh yang luar biasa. Kenapa pertahankan? Karena, ya, selama masih ada kehidupan dalam kondisinya yang di ICU, ya, bisa 2 bulan dan seterusnya, itu semua berfungsi sebagai penghancur dosa-dosanya, ya. Itu juga seorang anak seperti ini, ya, ya mungkin kesedihan orang tuanya melebihi dari kesedihan anak itu sendiri, ya. Ya. Sementara Allah katakan apa? Pentingnya bersabar itu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ya, ya. Fil ba'sa'i wad-dharra. Ya. Sabar terhadap ujian yang menimpa dirinya ataupun menimpa keluarganya, ya. Ya, walaupun yang sakit itu, ya, mungkin cuma suami, ya istri harus ikut bersabar. Mungkin yang sakit cuma cucu, ya neneknya, kakeknya juga harus bersabar, ya. Ya, begitulah hidup ini selama kemudian ujian itu membuat orang jadi banyak berdoa, jadi banyak berzikir, dari banyak sholat, jadi banyak bersedekah. Yakinlah itulah satu keuntungan besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Karena ketika kamu sukses dalam menghadapi ujian, para ulama mengatakan, ya, ukurannya bukan pada, wah kamu kuat ya, oh kamu gak gila ya, ya kamu begini ya, enggak. Ukurannya saat ujian itu kamu ngapain aja, ya. Oh saat ujian itu saya jadi banyak berzikir, ya. Saat ujian itu istighfar saya sehari jadi 1000 misalnya, ya. Padahal yang sehat-sehat istighfarnya, ya mungkin cuma 100, kurang dari 100. Ini karena ujian istighfarnya jadi 1000. Manusia harus bersyukur, harus sadar bahwa dirinya berada dalam kondisi yang jauh teruntungkan oleh kondisi ujian yang dihadapinya, ya. Sehingga, ya, sebelum berpikir sembuh, berpikirlah prinsip akidah seperti ini, ya. Ya, baru kemudian, ya, berpikir sembuh, ya. Ya, apakah terapinya, apakah bacaan Qurannya, itu semua insya Allah menjadi kesembuhan, ya. Tapi apalah artinya mengusahakan kesembuhan tapi dasar akidahnya nggak kuat, akhirnya manusia cepat capek. Saya ini sudah baca Al-Fatihah, sudah baca ayat kursi sekian, kok nggak sembuh-sembuh ya? Bener nggak sih Quran ini? Jadi, ya, jadi cacat imannya kalau seperti itu, ya. Tapi dengan akidah seperti itu, ya, ketika segera disembuhkan oleh Allah, ya, maka dia akan lebih bersyukur, ya. Ketika belum ditakdirkan sembuh, dia akan menikmati, ya, hari-hari, ya, ya, selalu bermunajat kepada Allah, hari-hari di mana Allah selalu mendengar rintihan hambanya, sembuhkan ya Allah, angkatlah penyakitnya. Itu bagi Allah luar biasa. Ini hambaku ini, ya, luar biasa. Dia yakin betul bahwa di alam semesta ini nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali diriku. Sehingga siapa yang seperti ini, ya, seharusnya
tetap bersyukur kepada Allah ya. Ya apalagi nanti ya, balasan-balasan di akhiratnya ya, mana membuat ya istilahnya ahlul afiyah ya. Jadi di akhirat itu nanti berkumpul antara ahlul bala, orang-orang yang dulu ujiannya luar biasa, ahlul afiyah, orang-orang yang tidak diuji dengan ujian-ujian yang berat. Maka ahlul afiyah itu ya ngiri ya. Oh kalau tahu begitu balasan ahlul bala ya lebih besar, nggak apa-apa dulu saya andai kata dapat ujian ini ujian itu katanya. Nah, ini salah satu ya, poin iman bil ghaib. Ya. Jadi gimana kita suruh jadi ahlul bala? Ya, nggak boleh begitu. Biar alami saja. Ya, pelajarilah ilmu menjadi ahlul bala itu apa? Ya, pelajarilah ilmu menjadi ahlul afiyah itu apa? Sehingga yang ahlul bala ditinggikan derajatnya karena balanya, ujian-ujiannya. Yang ahlul afiyah sebenarnya ya bisa ditinggikan oleh Allah derajatnya karena afiyahnya ya. Walaupun untuk yang ahlul afiyah ini sering ya terjerumus kepada keterlenaan ya. Ya udah enak semua ini, enak semua, nggak pernah merasakan hidup nggak enak, akhirnya ya tidak memiliki prestasi-prestasi penghambaan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik ya, mohon maaf sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Berilah kami keimanan, keyakinan yang baik sehingga membuat kami mengatasi kehidupan dunia ini dengan segala dinamikanya, membuat kami bisa lebih bersabar. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Artinya siapa yang bisa mengatasi dinamika kehidupan dunia dengan baik, berarti itu bukti adanya keimanan yang baik. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.